Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Ardian, mahasiswa ekstensi sore tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Sparta, dosen manajemen risiko, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa mempresentasikan tugas pertama pada mata kuliah manajemen risiko. Dalam waktu 60 menit ke depan, saya mencoba menjelaskan terkait dengan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh industri keuangan bank dan non-bank secara cepat, mudah, dan informatif. Saya share screen dulu sebentar. Baik. Jadi dalam pembahasan kali ini saya coba membahas 9 jenis resiko. Yang pertama yakni resiko suku bunga atau interest rate. Kemudian risiko kredit atau credit risk. Yang ketiga risiko likuidasi. Yang keempat itu risiko nilai tukar mata uang asing. Yang kelima, risiko negara atau risiko kedaulatan. Yang keenam itu market risk atau risiko market, risiko pasar. Yang ketujuh, off balance sheet itu risiko di luar neraca. Yang kedelapan, teknologi dan operasional itu risiko teknologi dan operasional. Kesembilan, insolvency risk itu risiko kebangkrutan. Sebelum saya masuk ke pembahasan jenis risiko yang pertama, izinkan saya mendefinisikan risiko dan definisi manajemen risiko. Risiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa baik yang diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha akan selalu dihadapi oleh
suatu tantangan risiko, karena apa yang akan terjadi di masa akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Besarnya tingkat kerugian karena risiko yang dihadapi sangat bervariasi bergantung penyebab dan efek pengaruhnya. Jika saja suatu risiko sudah dapat diketahui secara pasti bentuk dan besarnya, maka tentu saja ini dapat diberlakukan seperti biaya. Karena risiko merupakan suatu ketidakpastian, maka akan menjadi suatu masalah penting bagi semua pihak. Namun suatu usaha untuk mengurangi atau memperkecil risiko tetap dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengendalian risiko terhadap ketidakpastian seperti kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, pencurian, dan kebangkrutan. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Manajemen risiko juga digunakan untuk memberikan informasi yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko serta perlunya penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di masing-masing aktivitas. Manajemen risiko dari semua aktivitas.
Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin seluruh sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi, organisasi, dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dalam teknis dan sasaran operasional. Pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas, keterbukaan, kinerja, pengukuran, dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan. Demikian definisi risiko dan definisi manajemen risiko. Selanjutnya kita masuk ke jenis risiko yang pertama, yakni risiko suku bunga atau interest rate risk. Baik, interest rate risk atau risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasaran sehingga mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun.
Demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh, Tuan A memiliki obligasi tahun 2010 dengan suku bunga 8% senilai 10 juta rupiah. Namun tahun 2015 pemerintah mengeluarkan obligasi baru atau surat berharga baru dengan suku bunga 12%. Nah, di sini ada selisih 4% antara obligasi tahun 2010 dengan obligasi tahun 2015, di mana tahun 2015 lebih tinggi 4% dibandingkan 2010. Dengan demikian, apabila Tuan A ingin menjual obligasinya, tentunya harga yang diperoleh akan menjadi lebih rendah karena obligasi Tuan A hanya bisa memberikan suku bunga atau pendapatan sebesar 8%. Sedangkan pada tahun 2015 sudah beredar obligasi yang memberikan suku bunga lebih tinggi, yakni 12%. Baik, selanjutnya jenis resiko yang kedua, yakni resiko kredit. Resiko kredit adalah suatu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan membayar sejumlah dana atau pinjaman gagal bayar oleh debitur atas kewajiban pembayaran utang serta bunganya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini ada 4 macam risiko kredit. Kredit lancar, kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok, pinjaman dan pembayaran bunga, kredit kurang lancar, kredit yang pengembalian pokok, pinjaman dan pembayaran bunga mengalami penundaan keterlambatan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan. Kredit diragukan, kredit yang pengembalian pokok, pinjaman dan pembayaran bunga mengalami penundaan keterlambatan selama 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang ditentukan. Kredit macet, kredit yang pengembalian pokok, pinjaman dan pembayaran bunga mengalami penundaan keterlambatan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang ditentukan. Nah, ini kalau kita mengajukan kredit atau pinjaman ke lembaga keuangan, histori kredit kita akan tercatat di informasi debitur OJK atau BI
SLIK. Nah, itu tercatat apakah kita nanti selama pembayaran pinjaman tersebut mengalami lancar atau kurang lancar atau gimana, semua akan tercatat tersebut dan berimbas kepada fasilitas perbankan selanjutnya. Sebagai contoh, saya tahun 2013 mengajukan permohonan kredit KPR ke Bank A, namun berjalannya waktu terdapat kendala sehingga menyebabkan kredit tersebut terhenti, sehingga belum timbul jalan keluar antara debitur dan kreditur. Hingga tahun 2021 kami coba bermediasi dengan pihak perbankan dan alhamdulillah tahun 2021 yang semula histori kredit saya tercatat di laporan SLIK atau laporan debitur OJK sebagai kredit macet selama kurang lebih 8 tahun, yang menyebabkan saya tidak memiliki fasilitas atau akses ke perbankan. Setelah kami melakukan mediasi melalui OJK, alhamdulillah bisa diselesaikan dan saat ini status kredit saya kembali menjadi kredit lancar, sehingga saya bisa memiliki fasilitas atau akses ke perbankan lagi. Baik, selanjutnya izinkan ini ada terkait saya akan memutarkan satu video. Izin.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan jenis resiko yang ketiga, yakni liquidity risk atau risiko likuiditas. Likuiditas adalah kapasitas pada sebuah entitas dalam melunasi kewajiban lancar tanpa adanya berbagai kerugian yang kemungkinan akan timbul di dalam perusahaan tersebut. Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang mana pada suatu perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Pengelolaan risiko likuiditas mewajibkan pihak bank maupun non-bank untuk memanfaatkan dua indikator. Dua indikator tersebut adalah sebagai berikut, yakni rasio keuangan, ada loan to deposit ratio, current ratio, deposan, selanjutnya arus kas, pengukuran likuiditas dengan menggunakan analisa kesenjangan likuiditas. Kesenjangan dalam hal ini adalah perbandingan antara posisi aset dan juga kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jenis risiko yang keempat, yakni foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang asing. Ini saya rasa sudah nggak asing ya untuk di era sekarang. Kita sering sekali mendengar nilai tukar mata uang asing, bahkan hampir di semua media, platform media sosial mungkin sering muncul ya iklan-iklan berterbangan seperti platform-platform transaksi mata uang asing. Risiko nilai tukar merupakan risiko yang disebabkan fluktuasi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, fluktuasi nilai tukar satu mata uang terhadap mata uangnya. Secara umum, risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Sementara itu, dalam operasi dan pelaporan keuangan, mereka menggunakan mata uang domestik. Jenis risiko nilai tukar mata uang asing yang pertama, risiko transaksi. Risiko transaksi adalah risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang asing. Misalnya, perusahaan domestik membeli produk
dari perusahaan luar negeri, harga produk akan ditentukan dalam mata uang penjual. Jika mata uang domestik terdepresi atau mengalami penurunan nilai terhadap mata uang mitra, maka perusahaan yang melakukan pembelian harus melakukan pembayaran yang lebih tinggi dalam mata uang mereka. Singkat cerita, depresi membuat produk impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik. Saya bisa ambil contoh seperti misalnya Indonesia mengimpor baja, mengimpor barang lah dari Amerika Serikat. Harganya sudah ditetapkan sekian dolar atau sekian rupiah. Namun dalam perjalanannya rupiah mengalami depresi yang semula 14.000 menjadi per dolar 14.000 per dolar menjadi 14.500. Itu artinya rupiahnya kan melemah terhadap dolar, sehingga Indonesia harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan barang tersebut untuk dibayarkan kepada negara mitra. Harga barangnya sama, cuman karena rupiahnya terdepresi menyebabkan Indonesia harus mengeluarkan nominal yang lebih besar dari sebelumnya. Sebaliknya, apresiasi atau penguatan mata uang domestik terhadap mata uang negara mitra membuat harga barang menjadi lebih murah. Seperti contoh yang tadi, nilai tukar rupiahnya dari 14.000 menguat menjadi 13.000 per dolar. Nah, berarti Indonesia akan mengeluarkan nominal yang lebih kecil untuk mendapatkan barang dari negara mitra tersebut. Jadi pergerakan nilai tukar mempengaruhi arus kas keluar dari perusahaan. Selain kontrak pembelian, beberapa transaksi yang potensial terekspos adalah oleh nilai tukar adalah ekspor, pinjaman luar negeri, dan repatriasi dividen. Selanjutnya, risiko translasi, masih jenis risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko translasi berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Standar akuntansi mensyaratkan perusahaan menyajikan
laporan keuangan dalam mata uang tertentu, sehingga kita memiliki beberapa aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Mereka harus mentranslasikannya ke mata uang pelaporan. Sebagai contoh, perusahaan domestik memiliki anak perusahaan di luar negeri. Sebagai perusahaan induk harus menyajikan laporan konsolidasi dengan mentranslasikan akun-akun dalam laporan anak perusahaan ke mata uang domestik dengan mata uang perusahaan induk. Meski risiko translasi mungkin tidak mempengaruhi arus kas, tapi itu berdampak pada profitabilitas perusahaan. Fluktuasi nilai tukar menghasilkan kerugian keuntungan transaksi. Anda dapat melihatnya pada laporan laba rugi. Biasanya di bagian setelah laba operasi. Selanjutnya, karena berdampak pada profitabilitas, itu juga kemungkinan besar berdampak pada harga saham, terutama ketika exposure-nya signifikan. Selanjutnya, resiko ekonomi. Risiko ekonomi menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Pergerakan nilai tukar mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan. Ini mempengaruhi valuasi nilai perusahaan. Misalnya, perusahaan Indonesia menjual sebagian produknya ke pasar Amerika atau pasar negara lain. Dalam penganggarannya, perusahaan menggunakan asumsi nilai tukar untuk mengestimasi penjualannya. Misalnya, perusahaan di Indonesia mengasumsikan nilai tukarnya stabil dalam 1 atau 2 tahun ke depan, seperti saat ini. Kemudian dengan asumsi tersebut, perusahaan menetapkan harga jualnya tidak berubah dan memproyeksikan peningkatan penjualan meningkat sebesar 5%. Nah, dalam realisasinya nilai tukar terapresiasi. Terapresiasi berarti nilai tukarnya berarti rupiah menguat. Rupiahnya menguat. Ini membuat harga produk menjadi harga produk bagi negara mitra menjadi lebih mahal karena mata uang negara mitra terdepresi. Nah, akibat dari apresiasi mata uang domestik, proyeksi penjualan meleset. Dan perusahaan mencatatkan penjualan jatuh ke 10% karena
asumsi awal. Arus kas perusahaan kemungkinan bisa menjadi terganggu. Nah, pada contoh gambar di samping ini adalah kurs transaksi rupiah atas dolar ya, dari tanggal 13 September 2021 rupiah terus menguat ke 14.300 di tanggal 14 September, terus kemudian turun di 20 September ke angka 14.305, kemudian naik lagi 14.320 hingga 27 September kemarin ada di titik kurang lebih di 14.320. Nah, naik turunnya nilai tukar mata uang inilah yang bisa dibilang dikatakan bahwa ini ada timbul resiko pertukaran nilai tukar mata uang. Oke, kita coba lanjutkan di jenis resiko yang kelima, yakni country or sovereign risk atau risiko negara. Atau kedaulatan, yakni resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur negara lain. Kepercayaan pelaku ekonomi domestik dan pelaku ekonomi internasional dalam kemampuan suatu negara menjadi sangat penting bagi kalangan investor, di mana hal tersebut didukung oleh kondisi fundamental fiskal dan perbankan yang masih cukup kuat. Risiko negara juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri dan luar negeri. Misalnya sebagai contoh, pada triwulan 3 2011, dunia dihadapkan pada risiko pemburukan ekonomi global yang semakin meningkat. Ini bisa mengakibatkan suatu negara tidak dapat memenuhi sehingga pemerintah menunda pembayaran dan cicilan utang. Kemudian jenis risiko yang selanjutnya yakni risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang dialami suatu perusahaan karena disebabkan oleh
disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Jenis-jenisnya yakni risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko komoditas. Risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis Krismon Indonesia 97-98, kemudian Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi buat perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Oke, selanjutnya kemudian yang jenis resiko selanjutnya yakni off balance sheet risk atau risiko luar neraca. Risiko luar neraca adalah risiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan aset dan kewajiban-kewajiban. Fenomena peningkatan risiko, tingkat bunga inflasi, deflasi, dan gejolak harga saham dan obligasi yang dihadapi pelanggan bank menciptakan peluang bagi bank untuk mengembangkan jasa-jasa keuangan baru yang tidak tampak di neraca. Aktivitas tersebut dikenal sebagai aktivitas di luar neraca atau off balance sheet OBS. Tujuan dari OBS ini yakni pembiayaan off balance sheet paling sering digunakan untuk memenuhi persyaratan keuangan. Perusahaan juga menggunakan pembiayaan off balance sheet untuk menjaga kapasitas pinjaman, menurunkan tingkat leverage mereka, atau mengelola risiko. Kemudian yang jenis risiko selanjutnya, teknologi dan operasional risk. Risiko operasional yaitu risiko perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya. Misalnya penyusup hacker yang berhasil menyusup ke dalam pusat penyimpanan data dan mengacaukan data. Risiko ini juga mungkin terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang
ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian intern dan prosedur yang tidak memadai, ataupun karena adanya gangguan pada sistem informasi, manajemen komunikasi, dan sistem pembayaran. Risiko teknologi adalah risiko yang mungkin muncul pada perusahaan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. Selanjutnya yang ke-9 yakni insolvency risk atau risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan adalah kegagalan yang dialami perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan bisa gagal secara finansial karena masalah arus kas akibat penjualan yang tidak memadai, dan biaya operasional yang tinggi. Untuk mengatasi masalah arus kas, perusahaan mungkin meningkatkan pinjaman jangka pendeknya. Jika situasinya tidak membaik, perusahaan berisiko akan bangkrut. Intinya, kebangkrutan terjadi jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan kontraktualnya pada saat jatuh tempo. Kewajiban mungkin termasuk pembayaran bunga dan pokok utang, pembayaran utang dagang, dan pajak pendapatan. Lebih khusus lagi, perusahaan secara teknis bangkrut jika tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, meskipun nilai asetnya melebihi nilai kewajibannya. Perusahaan menjadi bangkrut secara hukum jika nilai asetnya kurang dari nilai kewajibannya. Suatu perusahaan akhirnya dianggap failit jika tidak mampu membayar utangnya dan mengajukan petisi failit. Baik, itulah 9 jenis risiko yang mungkin belum sepenuhnya kita pernah alami atau pernah dengar. Namun saya rasa mungkin di sini ada beberapa risiko yang sering kali kita dengar, seperti risiko kredit, risiko suku bunga, terus kemudian risiko nilai tukar, selanjutnya ada mungkin kalau seperti risiko negara, mungkin kita juga sering saya
mengalami juga tahun 98 risiko krisis moneter tahun 98 itu bisa risiko negara, risiko pasar, Nah, dari ke-9 jenis risiko tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Ada 4 manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa risiko harus dikelola? Nah, saya tahu nggak kenapa risiko harus dikelola. Jawabannya pasti nggak sulit ya, karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Nah, risiko karena tidak terduga, jadi sehingga menyebabkan mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan aja jika suatu kejadian di mana perusahaan misalnya mengalami kebakaran, kerugian langsungnya bisa kerugian finansial akibat aset yang terbakar, misalnya seperti gedungnya, materialnya, pun bahan baku atau misalnya perusahaan sepatu misalnya itu bahan bakunya itu habis terbakar. Namun juga dilihat dari kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan tersebut selama beberapa bulan. Nah, itu bisa menyebabkan berhentinya arus kas. Karena kan berhenti operasi, terus berhenti produksi, berhenti
menjual sehingga tidak ada arus kas masuk. Akibat lainnya adalah bisa macetnya pembayaran utang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnisnya. Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak. Tuntutan perubahan dan peningkatan kapabilitas perusahaan memunculkan risiko dan sekaligus peluang bagi perusahaan. Risiko berpeluang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan misi dari perusahaan. Dalam kondisi terjelek dan sebagaimana yang pernah terjadi, distrust dapat menyebabkan berhentinya kegiatan bisnis. Manajemen risiko menjadi kebutuhan yang strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari perusahaan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki perusahaan. Pengalokasian sumber daya yang didasarkan pada prioritas risiko yang dimulai dari risiko skala tertinggi. Demikian pula manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi secara periodik melalui aktivitas pengendalian internal kontrol. Risiko dapat dikurangi dengan menurunkan peluang terjadinya risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat, mengembangkan corporate governance dan mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan. Baik, itu tadi rangkuman dari
keseluruhan materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin kita bisa coba kembali lagi ke resiko. Baik, demikian saja tugas pertama dari manajemen resiko. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.